Wallahu ta'ala bidadzikar Ar-Rahman wa 'alamal Qur'an khalaqal insana 'ala ma yubaya as-samsu wal qamaru bi-husban wa najmu was-shajaru yasjudan wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang kami muliakan, koordinator wilayah Jalan Provinsi Bengkulu yang kami hormati pula Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Organisasi Sidikiyah Provinsi Bengkulu serta seluruh pengurus organisasi penyelenggara Sidikiyah seprovinsi Bengkulu serta hadirin wal hadirat warga Dewan Sidikiyah yang kami muliakan. Pertama, dalam syukur alhamdulillahirrahmanirrahim kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua yang tiada terhingga. Kedua kalinya mengucapkan syukur alhamdulillahirrahmanirrahim pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah wasilatul ulama, wasilah Allah yang agung. Beliaulah Babullah itu ulama, pintu Allah yang agung, serta uswatun hasanah dan contoh yang baik bagi kita semua. Dan alhamdulillahirabbil alamin kepada sang mursyid para Sidikiyah Al-Mukarram Syekh Muhammad Mukhtar Mukti Mukhtarullah Al-Mujtaba yang senantiasa
bahagia, murid-murid Thariqah Sidikiyah senantiasa mampu taat dimanapun kita berada, mampu sami'na wa ata'na dimanapun kita berada. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, kemudian bisa berdoa bersama pada malam hari ini. Republik Indonesia dan rahmat besar bagi manusia sedunia. Dan yang kedua, hajatnya adalah 7 bulanan dari cucu Pak Wiyatno ya, dari anak Azizah ya. Azizah Khairun Nisa sekarang sudah hitungannya sudah bulan ke-7. Mudah-mudahan nanti lahir dengan selamat, sehat, dan nantinya ibu dan anaknya akan menjadi anak-anak yang solehah, anak-anak yang soleh. Ibu, marilah kita persiapkan rohani kita masing-masing untuk doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. غير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, mengenai siapa sebenarnya yang kita tasawuri. Kelahirannya pada tiap minggu lewat, termasuk nanti perlu saya sampaikan terkait cara mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia dan mensyukuri negara kesatuan Republik Indonesia versi Sidikiyah. Alhamdulillahirabbil alamin, di suasana pembangunan Kemalayaan itu adalah suasana sodako besar-besaran. Dan alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini adalah lebih dari 40 orang. Ini hitungannya sama dengan 1 wali lebih. Ini juga suasana mustajabah. Oleh karena itu, di suasana mustajabah ini saya mendoakan semua kita semoga selalu sehat selalu. Betul enak awake yang sedikit ada gangguan kesehatan semoga cepat sembuh. Yang ditimpa masalah-masalah yang sulit diurai semoga diberi jalan keluar oleh Allah, mahroja. Yang ekonominya lagi sulit, mudah-mudahan malam ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala sehingga ekonominya akan semakin lebih luas, semakin lebih gampang, rezekinya tambah banyak dan berkah. Sing dereng ada jodoh, ya mudah-mudahan supaya cepat dapat jodoh. Sing sudah punya jodoh, semoga lestari. Yo, nanti kalau didoakan nambah jodoh repot nanti. Yang kebetulan punya hutang, semoga cepat lunas. Amin. Angsurannya lancar. Amin. Satu pengalaman. Ya, oleh utang niku seni, mboten gak ada utang, mboten seni.
tidak seni kalau tidak punya hutang. Tapi kalau banyak hutang bisa sengewan ya. Hutang itu tidak perlu dipikir, tapi disauri ya, dibayar. Kalau ada, kalau nggak ada ya disemayani ya, mau disaur apa. Tapi kalau sodako jangan nunggu selesai hutangnya. Nah, masalahnya kenapa? Biasanya kalau hutang belum lunas semua, kurang 3 bulan sudah suruh hutang lagi, ya enggak? Apalagi kreditan sepeda motor, mobil. Kalau sudah mau akhir pasti itu ditawarin lagi, nggak ngambil lagi, Pak. Nggak ngambil lagi. Sepedanya sekarang lebih baik dari kemarin, pasti gitu. Jadi sodako itu tidak perlu nunggu selesai hutangnya. Nanti nggak sodako. Mudah-mudahan yang punya pinjaman ya semakin mudah menyelesaikannya, diberikan jalan keluar oleh Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini menjadi kemakluman bersama tiap-tiap malam Ahad Kliwon ya, atau pada hari Minggu Kliwon itu mensyukuri nikmat besar kelahiran Sang Mursyid Thariqah Syidriyah Al-Mukarram Syekh Muhammad Mukhtar Mufti Mukhtarullah Al-Mujib. Di dalam dunia tasawuf ada banyak tokoh-tokoh tasawuf tingkat dunia. Itu menyusun kitab-kitab tasawuf yang jumlahnya ribuan ratusan. Ada yang tingkat ibtidaiyah mendasar, ada yang tingkat menengah wusta, ada yang tingkat kuliah. Dari kitab-kitab tersebut, salah satunya yang terkenal sebagai kitab tasawuf tingkat tinggi, ada yang disebut kitab Futuhatil Makkiyah. Susunannya Syekh Ibnu Arabi radhiyallahu anhu. Beliau di abad 5 Hijriah, 5 sampai 6 Hijriah. Syekh Ibnu Arabi menyusun sebuah kitab tasawuf tingkat tinggi yang namanya Futuhatil Makkiyah. Itu menjadi pedoman banyak ulama-ulama tasawuf tingkat tinggi, termasuk ada ulama-ulama yang pahamnya sama dengan pahamnya Ibnu Arabi masuk ke Indonesia sini. Ada Syekh Muhi di Pamijahan, kemudian ada juga Sunan Gunung Jati dengan Wahdatul Wujudnya, kemudian ada Sunan Kalijogo. Kemudian kalau di era-era zaman kerajaan Yogyakarta, ada salah satu raja terkenal dengan Raja Sufi yang disebut Mangkunagaran I, atau lebih dikenal Raden Mas Said, atau lebih dikenal Pangeran Samber. Itu Raja Sufi besar. Salah satu pahamnya adalah paham tasawuf tingkat tinggi Wahdatul Wujud, yang mengambil inti dari pelajaran yang ada di dalam kitab tasawuf tingkat tinggi Futuhatil Makkiyah. Beliau terkenal perang sampai 240 kali lebih dengan VOC, tidak pernah kalah. Bahkan menjadi akibat bubarnya VOC sehingga dikembalikan pada kolonial Hindia Belanda. Cuma yang lebih terkenal adalah Pangeran Diponegoro, itu periode sesudahnya. Raja Sufi ini memang terkenal ya, sampai sambar nyawa dari VOC karena perangnya tidak pernah kalah. Senjatanya bisa terbang. Seakan-akan kalau dia ditepang di belakang itu ada ribuan orang yang ikut membantu dia berperang. 240 kali lebih tidak pernah kalah dengan Belanda dalam perang. Kemudian di dalam kitab
Futuhatil Makkiyah tersebut tersusun dari hampir lebih 36 bab, terdiri dari kurang lebih hampir 360 pasal. Di salah satu pasal yang pertama dalam menjelaskan min jumlatil awliyah, dari sebagian para wali-wali Allah yang ada di bumi ini, di situ diterangkan hierarki para awliya, tingkatan wali-wali Allah. Jadi zaman setelah Nabi Muhammad ini dunia dipimpin oleh para wali-wali Allah. Cuma wali-wali Allah itu ada tingkatannya. Di situ diterangkan sampai hampir 20 tingkatan aulia. Yang paling tinggi disebut auliaul ghos atau wali ghos, atau lebih dikenal dengan wali aktab, atau kalau di YouTube itu dikenal wali kutub. Itu bukan main-main sebenarnya. Itu aulia tertinggi di tiap zaman. Kemudian dari wali aktab ini dibantu oleh dua wali besar dan tinggi karomahnya, namanya wali imamain, yang jumlahnya juga dua. Tiap-tiap wafat akan menunjuk diberi wewenang untuk mengajukan penggantinya kepada Allah. Jadi tiap masa ini pasti ada satu wali aktab atau wali kutub, kemudian pasti ada yang bantu disebut wali imamain. Kemudian di kitab itu juga dikenakan hierarkinya, setelah wali imamain ada yang namanya wali aktab, terdiri dari 4 orang wali besar yang berada di 4 penjuru dunia. Kemudian dari wali aktab itu turun lagi ada yang namanya wali abdal, jumlahnya ada 7. Tiap-tiap masa jumlahnya tetap, kalau wafat muncul lagi penggantinya terus. Jumlahnya 7, diberi kewenangan Allah Ta'ala mengendalikan 7 musim, berada di titik-titik 7 di seluruh dunia. Kemudian ada wali Arba'in, wali Rojabin, wali sampai ke tingkat masuk dalam 20 hierarki kewalian. Kemudian suatu saat saya pernah mengadakan santunan ke daerah Lombok pada tahun kalau nggak salah 2019. Dari kesempatan santunan ke Lombok, saat itu sudah disiapkan hampir 2000 paket, cuma dikirim secara bertahap. Saat awal mau berangkat waktu gempa besar itu, kita pamit ke beliau akan santunan ke Lombok. Beliau hanya titip pesan, nanti kalau sudah sampai di Lombok, kamu ambil tangan, kamu bacakan ini, kamu sebar. Begitu kita melakukan perjalanan sampai Banyuwangi, cuaca buruk. Bilalah kita begitu mobil ini masuk pelabuhan, meredah, macet sudah jauh, banyak kapal yang belum bisa berlayar. Setelah bisa masuk Bali, perjalanan kita lanjutkan sampai kepada Pelabuhan Padang Bayan, mana itu di Bali itu menuju Lombok. Di situ sudah macet hampir 4 jam karena masih ada gempa susulan, cuaca sangat buruk, gelombangnya tinggi. Kita harus ingat Pak Yai bahwa nanti kalau sudah sampai berdoa ini, kita tidak berani berdoa, cuma ingat saja doa itu. Kemudian tahu-tahu cuacanya membaik dan boleh naik ke kapal, ditawari oleh manajer loadingnya itu, silahkan naik kapal gratis, tapi nunggu antrian sampai 4 kilo. Kemudian
Kemudian saya sampaikan, ini masalah santunan, boleh nggak kami minta fasilitas, misalkan naik lebih awal, ini cuaca baru membaik Pak, nggak apa-apa Bapak terbang, nggak apa-apa insya Allah. Bisa Pak, saya upayakan, tapi tetap bayar. Boleh, asalkan pertama kali. Alhamdulillah masuk kapal yang pertama kali berani berlayar ke Lombok. Sampai di Lombok, mobil turun, ada gempa susulan lagi. Bila ini relawan keluar dari posko itu sampai berhamburan. Kemudian ternyata kami lupa, seharusnya begitu sampai kita berdoa. Akhirnya kita ambil tangan, kita doa, kita sedang. Ternyata turun. Kemudian di saat santunan itu kita pada satu titik di situ tempat seorang yang dikenal itu maling. Kemudian dikenal pula sering membantu masyarakat sekitar jika ada kesulitan dengan doa-doanya. Yang sulit ekonomi didoakan sampai berhasil, yang punya masalah didoakan sampai bisa selesai. Dan kalau ada kesulitan yang sifatnya itu besar, dia akan partisipasi untuk mendoakan. Sampai di situ namanya Haji Tuan Basir. Kemudian kami baru nyampe rumahnya, beliau langsung menjawab, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Dia spontan responnya, ini orang Torekot. Orang kok tahu ya saya gitu. Tapi saya jawab dengan gurauan, iya Pak Haji, saya orang Torekot. Iya hari di jalan. Enggak, ini benar orang Torekot, bukan orang sembarangan. Maksudnya berbahaya Pak? Bukan, ini orang bukan orang sembarangan. Terus kami dipersilakan, rumahnya sudah roboh, tinggal mukanya saja. Kemudian dipersilakan di tenda terbuat dari terpal. Alhamdulillah nak, sama Allah masih dikasih kamar mandi utuh. Rumah saya tinggal topengnya saja. Dia tetap bersyukur. Saya lihat gerak-geriknya, saya lihat ucapannya. Ini salah satu contoh seorang wali. Akhirnya berkenalanlah kami. Dari mana nak? Saya dari Ploso Jombang, Jawa Timur. Kami diutus oleh guru kami namanya Kiai Muhammad Mukhtar Mukti. Kaget. Siapa nak gurumu? Kiai Muhammad Mukhtar Mukti. Diam dia. Kemudian dia masuk ke rumahnya. Rumahnya sudah roboh, tinggal lemarinya kelihatan, dia buka lemari, kelihatan dari jauh. Tutup lagi, balik lagi ke rumah. Sudah benar nak kamu berburu kepada Kiai Muhammad Mukhtar Mukti? Saya sampaikan, iya Pak Haji, orang-orang lebih mengenalnya sebagai seorang wali. Dia spontan jawab, bukan hanya sekedar wali, gurumu adalah Sultan Aulia sekarang. Itu ungkapan orang di luar Sidikiah, seorang yang mempunyai ciri-ciri Dawil Basori. Was gitu. Ini Lombok ini sebenarnya mau ada bencana lebih besar lagi, tapi alhamdulillah reda didoakan orang Jawa. Jadi menurut orang tersebut, gurune panjenengan itu adalah Sultan Aulia sekarang. Kita lebih mengenal dengan gelarnya Imam al-Mu'min sekarang. Kemudian kalau di dalam kitab Futuhatul Makkiyah tadi, banyak muncul cerita sufi bahwa diadakanlah tiap beberapa waktu musyawarah para wali dipimpin oleh wali atau lebih dikenal wali itu di tempat yang sudah ditentukan, tidak mudah diketahui oleh masyarakat umum. Masyarakat khusus pun tidak tahu tempat. Cara komunikasinya jauh lebih modern, tidak pakai HP tapi telepati. Sekarang kamu natap di sana sampai sana.
itu tiap beberapa periode. Mursyid kita tidak pernah mengaku, belum pernah saya mendengar beliau menyampaikan saya ini wali akbar. Tapi beliau pernah cerita sudah 2 kali pimpin sidangnya para wali, termasuk wali akbar. Dari sisi situ menurut pandangan Putu Fatil Makiyah, bahwa sebenarnya guru jenengan itu masuk kategori wali akbar, wali kutub sejarah. Subhan, tiap 100 tahun sekali yang disebut seorang ulama mayyujaddadalah bina, yang memperbarui ajaran agamanya. Jadi dunia ini setelah zaman Nabi Muhammad itu akan dipimpin oleh wali tadi, yang besar munculnya tiap 100 tahun sekali, yang tugasnya adalah memperbarui ajaran Islam. Mengapa harus diperbarui? Karena memungkinkan untuk disimpankan, memungkinkan untuk rekayasa. شيء